Yo, halo guys, kembali lagi di channel Plankton Crypto. Seperti biasa saya akan updatekan harga kripto, dan kali ini saya update lagi harga Bitgert ataupun Brace token ya guys ya. Untuk hari ini di jam setengah 6 pagi tanggal 23 September untuk harganya menyentuh di kepala 53741 di exchanger Gate.io ya guys ya. Untuk dimana untuk di coin market cap sendiri di sini ada penurunan 0,5 dan sekarang naik 1,90. Ini di antara ada kenaikan sedikit dan turun sedikit ya, dan ini mungkin pertempuran para buyer dan seller karena di sini adalah titik support yang cukup lumayan kuat juga sih. Nah, kita lihat di market cap ya, sama dengan harganya naik turun, dan volumenya itu turun sekitar 10%. Nanti kalau volumenya akan naik sedikit mungkin ada pantulan lagi ke atas ya, kemungkinan seperti itu. Untuk Brace token sendiri untuk market cap-nya di sini menyentuh 228 juta 228 ya bener juta dolar ya guys ya. Dan masih sirkulasi suplainya 40% yang beredar, dan kita lihat di mana di Brace token sendiri di sini untuk stokastik juga sudah di bawah, dan ini mau merangkak ke atas ya. Ini sudah oversold mau ke atas, mungkin ada pantulan sedikit mungkin ya, ataupun pantulan naik ke atas di area EMA 50, dan sekarang di harga kepala 53, dan di sini itu di kepala 6 ya, di area EMA 50 itu di kepala 6, dan ini di time frame daily ya. Kalau untuk coba kita lihat di mana untuk di time frame 2 jam sendiri untuk di mana untuk Brace token sendiri. Nah, di sini sudah kelihatan banget di sini ada pelemahan momentum untuk harganya ya guys, yang di mana untuk Brace token itu kalau kita gambarkan atau kita lihat untuk chartnya di sini turun cukup lumayan, lalu berhenti di mana di garis biru ini pelan-pelan ya, seperti ini. Nah, ini ada pelemahan dari seller juga, dan kalau kita lihat secara candle juga iya, di sini candlenya kecil-kecil semua di time frame 2 jam ya, dan di sini sudah menyentuh area EMA 50. Apakah bisa di breakout ke atas? Tapi di sini stokastik juga sudah menunjukkan overbought-nya di time frame 2 jam ya, dan di sini cukup menentukan sekali untuk penentuan harganya. Nanti di kepala 5 ini adalah penentuan harganya apakah akan naik atau turun lagi. Nah, itu untuk Brace token seperti itu ya. Dan kita lihat di mana untuk di time frame 1 jam. Untuk di time frame 1 jam di sini sudah breakout ke atas di area EMA ya guys. Dan mungkin untuk 1 jam, di mana 1 jam itu saya rasa kurang begitu valid ya. Dan untuk dimana untuk Brace token sendiri misalkan bisa breakout ke atas ya, kemungkinan mungkin next target untuk di time frame 2 jam itu ya paling tidak di area nah ini di sekitaran kepala 6 ya, seperti yang mungkin tadi saya sebutkan di time frame 2 jam ini di kepala 6 mungkin menyentuh di area EMA 200 misalkan, kalau misalkan bisa breakout ya. Tapi dimana untuk Brace token sendiri seperti yang saya tadi bilang itu di time frame 1 jam itu ya juga di kepala 6 kalau misalkan ada kenaikan harganya ya. Dan internetnya sorry ya, internetnya agak lelet banget ini pakai Telkom ya, sorry guys. Telkom gimana nih coy. Wih, Telkom. Aduh. Kita cek. Sorry guys, ini emang pas record malah internetnya lelet. Itu kan RTO, ini pasti RTO guys. Sorry banget ya. Kita lanjut di coin market cap aja deh. Kita lihat di mana untuk di 7 harinya. Nah, kita lihat di mana untuk di sini juga untuk next target misalkan bisa mungkin naik ke atas ya, paling tidak di kepala 6 ya. Ini adalah titik di mana suplainya itu di kepala 6. Mungkin di situ ya untuk target untuk
di resistennya ya, di resistennya itu seperti itu. Mungkin untuk bearish token sendiri saya juga belum tahu informasi lebih lanjut lagi untuk di mana projectnya ya. Nah ini sudah. Nah untuk di time frame daily seperti yang saya tadi bilang, untuk di time frame daily itu juga di kepala 6 untuk targetnya. Kalau misalkan ada pantulan ke atas, dan untuk time frame 2 jam juga iya. Nah, berarti di sini adalah titik penentuannya nanti di kepala 5 ini ya. Di kepala 5 ini apakah bisa breakout ke atas di time frame 2 jam ataupun 1 jam ya. Kalau bisa breakout ke atas, kita tunggu aja untuk candle hari ini atau candle besok. Mungkin next target berikutnya itu di kepala 6 kayak gitu. Nah, ini adalah titik penentuan nanti di garis biru ini adalah titik penentuan di kepala 51 ini apakah ada pantulan ke atas atau malah lanjut tren turunnya ya guys ya. Tapi kalau untuk lanjut tren mungkin tren turunnya yang paling tidak nanti di kepala 4 ya. Mungkin di garis biru ini ataupun di sini sih bisa saya tarik, pokoknya di kepala 4 lah, sekitar 4 sampai 45 itu, di kepala 4 sampai 45 kalau misalkan turun ya. Itu cukup lumayan jauh sih ya. Tapi paling tidak ini 1:1 sih kalau menurut saya. 1:1 ya. Tapi kalau untuk scalpingan paling tidak kalau siapkan stop loss itu paling tidak di bawahnya ini aja sedikit ya. Karena emang sangat bahaya banget mungkin ya kalau misalkan tidak jadi breakout ke atas tapi turunnya mungkin langsung ke sini ya. Tapi kalau naik ke atas yang paling tidak EMA 50 ini harus disentuh dulu sebelum di breakout, disentuh dulu di time frame daily. Gitu guys. Nah, ini sudah lancar. Oke, di time frame 2 jam tadi juga yang seperti yang saya sampaikan, mungkin di area sini tuh, pas di area sini tuh ada EMA ya. Tapi di sini stokastik sudah di atas. Kalau kita lihat di history yang sebelumnya, di sini juga iya. Dan lebih dominan itu untuk stokastik di atas ataupun di bawahnya itu cukup lumayan panjang ya stokastiknya. Tidak naik turun, tapi lumayan panjang banget ya stokastik. Tapi biasanya sih stokastik habis naik turun, habis turun di sini langsung naik. Tapi ini lumayan panjang ya. Itu untuk di bawah ini juga, terus di atas juga lumayan panjang banget untuk stokastiknya. Jadi ini juga ada kesempatan lagi untuk naik ke atas untuk bearish token kalau kita lihat di historinya ya kayak gitu. Kita lihat di secara histori dulu aja. Tapi ya paling tidak kita harus siapkan mental juga dan siapkan stop loss kalau mau scalpingan ya. Paling tidak di area sini itu adalah area mungkin penentuan juga. Karena bisa jadi bearish token ini juga bakal turun di kepala 4 sih ya. Ya paling tidak next target terdekat adalah kepala 6 kayak gitu. Nah, mungkin seperti itu guys. Kalau kita lihat ini kemarin tuh pumpnya cukup lumayan jauh banget. Ini kalau kita lihat di mana di time frame daily, ini kemungkinan kalau mau pump lagi itu agak susah. Mungkin pump bisa tapi tidak bisa melewati ATH ini. Kita tunggu, paling tidak kalau kita lihat secara historis seperti ini ya. Pump, koreksi, pump, tidak sampai menyentuh breakout pump yang sebelumnya ya kayak gitu. Paling tidak nanti ya pump, terus pump. Lihat di mana nanti tumpuan terkuatnya seperti ini ya. Mungkin ada masa-masa sideways kayak gitu, itu adalah siap-siap ya. Itu mungkin para whales juga akumulasi, apakah ini harga sudah bottom layak dibeli ya kayak gitu. Mereka akumulasi dulu di area ini seperti itu ya. Tapi itu tergantung Bitcoin juga guys. Kalau Bitcoin sendiri itu pump, pasti ini juga ikut pump. Tidak lihat di story kayak gini, harus mirip langsung pump kayak itu. Dan tergantung Bitcoin juga. Dan ini adalah September, mungkin yang dulu saya pernah bicarakan. September adalah kalender kripto yang cukup menegangkan karena akan ada penurunan cukup tajam, dan ternyata benar ya kayak gitu. Ya kalau kita itu bukan prediksi ya, karena emang kalender kripto mungkin ada berita bad news seperti The Fed dan lain-lain, itu mungkin mempengaruhi harga saham ataupun kripto, dan ternyata benar itu membuat market itu
takut ya, atau extreme fear lah, atau fear lah kayak gitu. Nah, jadi untuk itu membuat penurunan harga kripto. Mungkin kita lihat nanti ini kan September, Oktober, November. Kita lihat perkembangan mungkin di bulan November itu ya. Bulan November itu siap-siap. Karena akhir tahun biasanya itu ada ya kenaikan harga ya. Entah sedikit atau banyaknya, pasti itu akhir tahun ada kenaikan harga sih, guys. Tapi kalau sudah itu pasti didam lagi kayak gitu. Nah, itu dulu mungkin untuk Brace Token yang bisa saya update ya. Update-nya mungkin cukup singkat ya. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. See you.